Oke, kali ini kita akan membahas anak Down syndrome untuk materi kelas kelompok siang kita besok. Ya, ciri-cirinya apa aja? Biasanya berat badan, tinggi badan, biasanya di bawah rata-rata anak normal. Terus hipotonia. Jadi hipotonia itu tonus otot teraba lebih lembek atau lemah daripada rata-rata kebanyakan anak. Tonus otot itu kalau bahasa kita kekenyalan otot. Jadi kekenyalan ototnya itu lebih rendah dibanding kekenyalan otot anak-anak pada umumnya. Nah, biasanya kalau di kondisi ini banyak orang tua yang mempersepsikan, oh berarti ototnya masih lemah ya, berarti harus di strengthening, dikuatkan. Oke, emang ini bisa salah satu caranya. Cuman terkadang ada beberapa sebab bukan karena cuman kelemahan ototnya aja. Karena sebenarnya hipotonia itu juga bisa disebabkan karena respon dari taktil, propio, dan vestibular itu belum bisa saling bergandengan untuk mengirimkan sinyal ke otak atau central nervous system. Taktil itu apa? Taktil itu indera perabaan atau kita biasanya sering sebut kulit. Propio itu apa? Proprioceptif itu tulang, sendi, otot. Jadi yang akan membuat anak bisa bergerak, merencanakan gerakan. Terus vestibular itu apa? Sistem keseimbangan. Jadi hipotonia atau kelemahan otot itu sebenarnya bukan cuman karena otot lemah terus dikuatkan. Kalau ada beberapa orang tua yang tonus anaknya itu terabanya lembek, terus udah saya kasih latihan untuk penguatan Bu Endah gitu. Cuman kok nggak kuat-kuat ya. Itu bisa jadi di bagian sini taktil, proprioceptif, dan vestibularnya belum bisa saling bergandengan untuk mengirim sinyal ke saraf pusat. Atau bahkan ada yang sebenarnya tonus ototnya itu masih lembek, tapi kok sudah bisa jalan, bahkan pemahamannya bagus, bahkan sudah ngomong, padahal belum ikut terapi bicara. Bisa jadi emang pertama karena secara tingkat kecerdasan anaknya tinggi, atau bisa jadi karena emang sudah terstimulasi dari taktilnya, propionya, vestibularnya. Jadi nggak harus nunggu yang benar ototnya kuat banget terus mulai bisa jalan dan bicara. Balik lagi ke kondisi anak masing-masing. Cuman yang benar-benar harus kita ingat, jangan terjebak di kondisi kelemahan otot yang kalau lemah ya harus dikuatin. Iya emang itu salah satu cara. Cuman harus dilihat juga ini hipotonianya ini apakah karena kulitnya belum terstimulasi secara optimal, terus proprioceptifnya belum terstimulasi optimal, atau sistem vestibularnya juga belum optimal sehingga belum bisa ngirim ke saraf pusat atau otak gitu ya. Terus untuk selanjutnya, tanda selanjutnya, telapak tangan, kaki teraba kasar. Jadi kayak apa ya, kayak kapalan, enggak juga ya, pokoknya tebel gitu loh, teraba tebel. Tapi setiap anak beda-beda, ada yang bener-bener teraba kasar, ada yang halus seperti kita biasa. Terus biasanya hidung dan mulutnya kecil, lehernya lebih pendek dari anak rata-rata. Terus lidahnya juga biasanya terjulur keluar. Nah, terus ini kelenturan otot dan tulang yang berlebihan, bahkan terkadang sampai ke hipermobile. Ini yang juga harus kita perhatikan. Jadi kalau kita mau kasih latihan, exercise, benar-benar perhatikan jangan sampai
kita overuse atau melebihi kemampuan anak yang bisa mengakibatkan cedera, karena saat kelenturan otot dan tulang yang berlebihan ke arah hipermobile, anak-anak riskan terjadi cedera. Jadi nanti benar-benar tanyakan ke fisioterapis yang ngasih terapi latihan, cara meganginya seperti apa, cara mengkondisikannya gimana, gerakannya seperti apa, gitu. Terus kadang juga ada anak-anak yang mengalami gangguan pada sistem pencernakannya. Terus ada juga yang sekat jantungnya belum tertutup rapat, tapi seiring dengan jalannya usia terkadang nanti bisa rapat dengan sendirinya, tapi terkadang ada beberapa yang harus dioperasi. Nah, sekarang karena ciri-ciri yang di atas tadi, kira-kira nanti apa yang akan terjadi di ADS, anak Down syndrome? Bisa terjadi keterlambatan jalan, keterlambatan bicara, terus tingkat kemampuan belajar yang rendah. Tapi sebenarnya kita bisa maksimalkan sedini mungkin kalau ibaratnya stimulasi kita itu benar-benar bisa efektif. Sebenarnya kenapa ada yang bilang tingkat kemampuan belajarnya rendah pada ADS? Karena nih kalau kita coba analisa ya, hipoton atau tonus otot yang lembek ini akan mempengaruhi postur di tubuh anak. Jadi terkesannya itu bungkuk, kepala, leher, bahu atas cenderung kayak orang nunduk gitu loh, bungkuk. Nah, ini mengakibatkan rentang atensi dan konsentrasinya itu terganggu. Makanya kenapa jadi mengakibatkan tingkat kemampuan belajarnya menjadi rendah. Makanya pentingnya stimulasi dini sedari awal, benar-benar kita lakukan secara detail, itu meminimalkan yang ini loh. Jangan sampai tingkat kemampuan belajar anak itu rendah. Karena kalau kita ngomongin tingkat kemampuan belajar anak yang rendah ya, emang balik lagi ke tingkat kecerdasan anak masing-masing kan beda. Dan kalau ngomongin tingkat kecerdasan anak kan bukan ranahnya fisioterapi ya, jadi harus cek ke psikolog anak. Cuman misalkan kita ngomongin nih tingkat kemampuan belajar anak ADS, ada satu anak yang di grup sini juga, Rafif, namanya Rafif Alkaf ya, saya lupa lagi nih, nanti bingung Alkaf atau Janitra, Alkaf ya. Nah di Rafif Alkaf sebenarnya tonus ototnya itu masih lembek sebenarnya, belum yang benar-benar kuat. Posturnya juga sebenarnya belum yang tegak banget. Bahkan kayak sendi-sendinya juga masih hipermobile ya. Kita belum sampai benar-benar yang koreksi sampai ke tahapan yang postur yang benar-benar tegak. Tapi kenapa rentang atensi dan konsentrasinya bagus? Bahkan sudah komunikasi dua arah. Dengan TikTok yang benar-benar pemahamannya bagus. Sampai kayak membedakan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Itu sudah bisa. Bahkan bisa sudah mulai bisa sortir warna. Padahal warna, untuk membedakan warna itu sangat susah. Karena warna itu tidak bisa diraba, tidak bisa disentuh rasanya seperti apa, dan tidak bisa dipegang bentuknya apa. Nah, jadi untuk Rafif Alkaf di tingkatan ini bisa kita minimalkan. Tingkat kemampuan belajarnya Rafif Alkaf itu tinggi. Jadi nanti mungkin mamahnya Rafif Alkaf bisa share juga di grup sebenarnya apa aja yang selama ini dilakukan. Kok bisa anak masih kecil segitu, kok udah walaupun jalannya masih masih agak belum begitu kuat, tapi kok yang ngomong sudah muncul, komunikasi dua arah, bahkan pemahamannya udah naik tinggi gitu. Respon makannya juga oke loh, teksturnya yang benar-benar dari yang masih lembek-lembek gitulah ya, mulai yang terakhir di klinik kita masih nyobain buah yaitu ya Mam ya, Rafif Alkaf ya, yang katanya nggak doyan apel atau pir gitu. Ternyata pas saya stimulasi
iseng-iseng pas istirahat makan buah di klinik, doyan banget ya. Oke, terus kita lanjut nih. Apa yang bisa kita lakukan kalau anak mengalami tanda dan gejala di atas? Nih, susun program stimulasi sesuai dengan kebutuhan anak. Kita lihat dulu, jangan langsung, ini hipoton, langsung kuatin, kasih penguatan, begini. Kalau kita nggak lihat secara keseluruhan, terkadang kita udah capek stimulasi, udah dari lama kayaknya juga tiap hari ke klinik, tapi hasilnya akan kurang terlihat. Karena stimulasi itu benar-benar eksekusinya harus pas. Antara kondisi anak dan program anak. Harus benar-benar pas. Kalau kita menstimulasi anak, tapi tidak pas dengan kondisi anak, itu sebenarnya kayak ibaratnya kita itu nyampah di otak anak. Gitu. Jadi, kita cek dulu, tanyakan ke orang tuanya, sistem pencernakannya gimana, terus jantungnya gimana, karena biasanya kalau sistem pencernakannya ini bermasalah juga kondisi anak akan naik turun, gitu. Jadi benar-benar pastikan ini nih, perbaikin dulu di sini, benar-benar konsul ke dokter apa yang harus dilakukan, jantungnya apakah harus dioperasi atau kita tunggu sampai nanti usianya gede nanti akan membaik. Nah, baru nih, di tonus otot, hipotonia, ini apa yang harus kita lakukan? Cek itu sistem sensori taktilnya, sistem perabaannya, terus proprioceptifnya gimana, vestibularnya gimana. Karena ingat yang tadi, bahwa hipoton, kelemahan otot itu nggak cuma semata-mata nanti dikuatin terus jadi langsung dapat gitu loh. Ada beberapa orang tua yang mungkin di grup ini udah pernah nyoba, udah dikuatin, dikasih latihan penguatan kok ya masih kayak gini aja ya gitu. Karena bisa jadi emang hipotonnya itu ternyata di bagian sini, taktil, proprio, vesti, yang belum bisa saling bergandengan untuk mengirimkan sinyal ke central nervous system atau otak ya. Karena dengan tonus otot, kenapa kita juga harus fokus di tonus otot? Karena dengan tonus otot yang bagus, yang optimal, komponen gerak anak akan lebih maksimal. Ingat konsep tumbuh kembang anak, dengan bergerak, dengan koordinasi yang benar, anak bergerak dengan koordinasi yang benar, maka otak anak akan terstimulasi. Oke, semoga penjabaran saya kali ini bisa difahami